Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Mas Untung Prasetyo. Keren-keren buat kisahnya di sana. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah penasaran kan nih untuk kisah Bang Piannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Misteri di toko furniture Pakarjo. Kisah Bang Pian. Sebuah sepeda motor dengan suara knalpot nyaring yang berhenti di depan rumah Bang Pian membuat Bang Pian keluar dari rumahnya untuk melihat siapakah yang datang di pagi itu. Karena tidak asing lagi dengan pengendara sepeda motor dengan tangki depan berwarna biru yang bertuliskan King Forever itu, Bang Pian pun langsung membukakan pintu pagar rumahnya. Yah elah, kota Rominami, tumben pagi-pagi udah ngayap aja, emangnya kagak ada tarikan? Sambut Bang Pian sambil melontarkan candaan khasnya kepada Bang Pendi. Lagi sepian, makanya gua kemari, pan lumayan, bisa numpang ngopi, balas Bang Pendi sambil tersenyum. Bisa aja dah Satria Baja Hitam, segala ngopi pakai numpang, jawab Bang Pian yang kembali menutup pintu pagar rumahnya. Yan, kopinya mah jangan kopi jagoan ya, kalau bisa yang bawa teman banyak, ucap Bang Pendi yang langsung duduk di kursi yang ada di teras depan rumah Bang Pian. Lah, emangnya ada kopi jagoan? Tanya Bang Pian penasaran. Ya ada, kopi jagoan tuh kalau keluar sendirian, kagak ngajak teman-temannya. Jawab Bang Pendi sambil tertawa. Wah, kalau gitu mah gue paham. Lo mau yang kering-keringan apa yang basah, Pen? Tanya Bang Pian dengan wajah serius. Kering boleh, basah boleh, yang penting itu kopi punya temen selain asap rokok, jawab Bang Pendi. Oh begitu. Nah, kalau lu mau kering-keringan, ada batu kolar sama daun yang rontok. Nah, kalau mau yang basah, cucian bini gua yang baru direndam. Balas Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah menyeruput kopi hitam yang dibuatkan Intan, Bang Pendi pun mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Bang Pian. Dengan wajah yang terlihat serius, Bang Pendi pun mulai menceritakan hal yang menurutnya akan menambah penghasilan mereka berdua. Pian, gua ada job gede nih, tapi gua gak bisa ngerjainnya. Maksud gua datang kemari pengen nawarin job ini sama lu, ujar Bang Pendi sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Job gede? Job apaan sampai bisa gede? Ngukur lapangan bola apa ngapain? Balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitamnya. Dah gue serius ini, lumayan, hasilnya bisa buat tambah-tambahan, ucap Bang Pendi dengan wajah seriusnya. Lu mau ngasih job apaan sih? Muter-muter lu kayak Kang Somai, balas Bang Pian. Dengan nada serius namun penuh kehati-hatian, Bang Pendi pun mulai berbicara tentang seorang pengusaha furniture yang baru saja ia temui beberapa hari lalu. Pengusaha yang baru saja membuka workshop di daerah Ciledug, Kota Tangerang, tampaknya sedang menghadapi masalah yang cukup aneh dan sulit dijelaskan dengan logika. Menurut cerita Bang Pendi, pada awalnya pengusaha itu sangat optimis saat memulai bisnis workshop tersebut yang dibangun di atas lahan bekas bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Dan secara strategis lokasinya sangat menguntungkan untuk bisnis. Namun sejak operasional dimulai, banyak kejadian-kejadian janggal yang terjadi di tempat itu.
Karyawan-karyawannya sering mengalami hal-hal aneh, seperti suara-suara langkah kaki di malam hari, padahal tempat itu sudah kosong, alat-alat kerja yang berpindah tempat dengan sendirinya, hingga munculnya bayangan hitam besar yang kerap terlihat di sudut-sudut ruangan. Bang Penny juga menambahkan bahwa beberapa pekerja bahkan mengaku melihat sosok menyeramkan seperti perempuan berpakaian lusuh dengan wajah yang pucat berdiri di antara deretan peralatan pembuatan furniture. Sosok itu hanya diam, tapi tatapannya membuat siapapun yang melihat merasakan ketakutan yang luar biasa. Kejadian-kejadian ini membuat banyak pekerja merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang memutuskan untuk berhenti bekerja. Pengusaha tersebut yang pada awalnya tidak percaya pada hal-hal di luar nalar kini mulai merasa tertekan. Dia khawatir jika situasinya terus berlanjut, maka bisnisnya akan hancur sebelum sempat berkembang. Dalam kepanikan, ia mencoba mencari seseorang yang memahami dunia gaib untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Bilang aja gue suruh ngusir demit, pakai dikata mau ngasih job gede. Dasar PA, seru Bang Pian yang sudah mulai memahami situasi yang telah diceritakan oleh Bang Pendi. Itu kan juga kerjaan, ya lumayan bisa buat sampingan, balas Bang Pendi dengan wajah serius. Baja hitam, selama ini gua agak pernah nganggep hal yang kayak begituan itu bagian dari pekerjaan gua. Gua itu cuma nolong orang. Kalau di awal ya udah nyebut upah, maaf deh ya, gua agak bisa. Gua bukan dukun, balas Bang Pian dengan tegas. Lah, lagian siapa yang ngomongin upah? Ya kan kalau lu bisa bantu orang lain, lu pasti dikepelin. Masa ya kagak diongkosin? Gitu aja manyun, udah kayak bebek aja tuh bibir, balas Bang Pendi yang berusaha untuk membuat Bang Pian tidak lagi kesal kala itu. Ya kalau emang dikasih mah gue ambil, namanya dikasih. Tapi kalau kagak ya gue juga kagak ngarepin, balas Bang Pian sambil menyalakan sebatang rokok kreteknya. Iya deh maaf, tapi lu mau kan nolongin tuh orang? Tanya Bang Pendi dengan wajah yang penuh harap. Insya Allah kalau gue bisa bantu ya gue bantu. Tapi kalau gue kagak bisa ngasih jaminan apa-apa, lu bilang aja sama orangnya ya. Kita itu cuma bisa ikhtiar. Soal hasil tetap Allah yang nentuin. You know, balas Bang Pian menjelaskan. Iya, gue juga paham dah. Kalau begitu, buruan dah, ganti baju. Kita langsung meluncur ke TKP. Pungkas Bang Pendi yang langsung mengajak Bang Pian untuk menemui pemilik workshop furniture tersebut. Bang Pian yang memang memiliki hati besar untuk membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya, dengan tegas menerima ajakan dari Bang Pendi. Dalam pikirannya, ia sudah membulatkan tekad untuk membantu pengusaha furniture yang tengah dilanda masalah gaib tersebut, terlepas dari rasa lelah setelah peristiwa mencekam di malam itu. Sesampainya di dalam, Bang Pian langsung mengganti pakaiannya dengan baju yang nyaman untuk perjalanan. Ia menyadari bahwa situasi seperti ini membutuhkan persiapan mental dan fisik yang matang sebelum berangkat. Ia menyempatkan diri untuk berpamitan kepada istrinya Intan yang saat itu sudah bersiap untuk tidur. Intan yang sudah terbiasa dengan kebiasaan suaminya membantu orang lain menatap Bang Pian dengan sedikit khawatir, tetapi tidak menahan niatnya. Ia tahu betul bahwa suaminya tidak pernah bisa tinggal diam jika ada yang membutuhkan bantuan, terutama jika berhubungan dengan hal-hal gaib yang tidak semua orang mampu hadapi. Dengan suara lembut, Intan hanya berpesan agar Bang Pian berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Bang Pian mengangguk, meyakinkan istrinya bahwa ia akan baik-baik saja. Di luar rumah, Bang Pendi sudah menunggu dengan motornya, dan tanpa banyak bicara lagi, mereka segera melaju menuju Ciledug. Meskipun tidak banyak bicara, tapi Bang Pendi merasa lega dengan kehadiran Bang Pian. Ia tahu bahwa masalah yang dihadapi oleh pengusaha furniture itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, dan hanya orang seperti Bang Pian yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadapinya. Sesampainya di workshop furniture yang terletak di pinggiran daerah Ciledug, suasana terasa lengang. Bang Pian dan Bang Pendi turun dari sepeda motor dengan niat tulus untuk membantu Pak Karjo, pemilik usaha tersebut, dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Namun, apa yang mereka temukan di sana justru membuat keduanya hanya bisa menggelengkan kepala dengan perasaan campur aduk antara kesal dan juga prihatin.
Pak Karjo menjelaskan bahwa ia telah memanggil seseorang sebelumnya, seseorang yang katanya memiliki kemampuan hebat untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dukun itu menyarankan agar Pak Karjo membuatkan ruangan khusus sebagai tempat tinggal bagi makhluk-makhluk gaib yang mengganggu. Pak Karjo yang tampaknya sangat terburu-buru ingin menyelesaikan masalah yang bersinggungan dengan makhluk gaib di tempatnya itu dengan bangga menunjukkan sesuatu yang ia sebut sebagai solusi. Di salah satu sudut workshop, Pak Karjo membuat sebuah ruangan kecil berukuran 2 kali 2 meter yang terbuat dari papan triplek tipis. Ruangan itu tampak seadanya, hanya berisikan sebuah meja kecil yang penuh dengan sesajen mulai dari bunga-bungaan, makanan tradisional atau jajan pasar hingga segelas air putih dan kopi hitam tidak ketinggalan. Di tengah meja terdapat dupa yang masih mengepulkan asap tebal, menebarkan aroma kemenyan ke seluruh ruangan. Pak Karjo bahkan mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa sesajen dan dupa ini akan membuat para makhluk tersebut merasa dihormati dan berhenti mengganggu. Bang Pendi yang merasa sudah bersusah payah mencari Bang Pian untuk membantu hanya bisa menahan kekesalannya. Ia tidak percaya bahwa Pak Karjo tidak mempercayai upaya yang lebih masuk akal dan bertanggung jawab, tapi justru memilih pendekatan yang terasa tidak bijaksana. Dengan nada kecewa, dia melirik Bang Pian, berharap temannya ini memiliki kesabaran untuk menangani situasi tersebut. Meskipun tidak menunjukkan emosi berlebihan, tapi Bang Pian jelas merasa prihatin. Dia memahami bahwa orang seperti Pak Karjo yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib seringkali tersesat dalam mencari solusi. Namun, ia juga tahu bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh Pak Karjo malah bisa menjadi bumerang baginya karena menyediakan tempat tinggal untuk makhluk gaib, apalagi dengan sesajen, hanya akan memperkuat keberadaan mereka, bukan mengusirnya. Bahkan hal ini bisa memicu masalah yang lebih besar lagi di masa depan nanti. Dengan tenang, Bang Pian meminta izin untuk memeriksa ruangan tersebut lebih dekat. Ia memeriksa sesajen dan juga aroma kemenyan yang memenuhi udara, merasakan energi di sekitaran tempat itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa makhluk-makhluk yang mengganggu workshop ini tidak benar-benar pergi. Tapi sebaliknya, mereka kini tampak lebih kuat dan merasa diundang oleh tindakan Pak Karjo itu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Karjo bahwasanya ia telah mendapatkan bantuan lain dan menyaksikan usaha yang keliru dengan adanya ruangan triplek berisi sesajen itu, Bang Pian menarik nafas panjang. Dia menyadari bahwa niat baiknya kali ini tidak sepenuhnya diterima dengan cara yang ia harapkan. Meski demikian, ia memilih untuk tetap menjaga ketenangannya dan tidak memperpanjang situasi yang sudah mengecewakan. Dengan suara lembut namun tegas, Bang Pian mengajak Bang Pendi untuk pulang. Dia memahami bahwa kehadiran mereka sudah tidak diperlukan lagi di tempat itu. Sebelum pergi, Bang Pian masih sempat memberikan pesan singkat kepada Pak Karjo, meminta agar ia berhati-hati dalam mencari bantuan dan mengingatkan bahwa tindakan seperti itu bisa berdampak buruk di kemudian hari. Namun, Bang Pian tahu bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Pak Karjo. Dalam perjalanan pulang, Bang Pendi tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Ia terus menggerutu tentang bagaimana ia merasa waktu dan tenaga mereka terbuang sia-sia. Namun, Bang Pian hanya tersenyum tipis sambil mencoba menenangkan temannya itu. Dia berkata bahwa mereka menolong itu bukan untuk mengharapkan imbalan ataupun pujian, tetapi murni karena rasa kemanusiaan dan juga niat baik. Bang Pian juga mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa memahami nilai dari bantuan yang tulus dan itu adalah sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Dia menambahkan bahwa pengalaman ini adalah pelajaran baik bagi mereka maupun bagi Pak Karjo sendiri tentang pentingnya memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dalam menghadapi masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan hal-hal di luar nalar. Suwek banget deh ya, udah capek-capek datang malah dipamerin sesajen. Yah elah dasar geblak. Guru tuh Bang Pendi mengungkapkan kesalahan di hatinya. Udah,
Kagak usah buang-buang tenaga buat ngomel. Lah lagian malah bagus. Kita pun kagak jadi urusan sama demit-demit yang ada di sono. Balas Bang Pian dengan tenang. Tuh aki-aki kagak ada pikirannya banget. Masih percaya aja dia sama sesajen, ucap Bang Pendi kesal. Lah itu mah hak dia. Lagian kalau ada dosanya Pandi yang nanggung. Lu tenang aja ngapa? Lu kan jadi kagak kecipratan dosanya. Apa jadi ngomel mulu kayak mak-mak kehilangan sendal jepit? Balas Bang Pian yang malah semakin membuat Bang Pendi kesal. Liatin aja, awas saja, ampe ngapa-ngapa lagi kagak bakalan gue tengokin tuh aki-aki. Dasar Karjo, Karjo, ucap Bang Pendi sambil terus menarik gas sepeda motornya. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di workshop Pak Karjo. Namun, peristiwa yang mereka pikir telah selesai itu ternyata kembali membawa masalah baru. Kali ini, Bang Pendi datang ke rumah Bang Pian bukan hanya sendiri tetapi bersama dengan Pak Karjo yang wajahnya kini nampak kusut dan penuh dengan kekhawatiran. Pak Karjo yang sebelumnya yakin dengan langkah yang dia ambil kini tampaknya benar-benar berada di ujung keputusasaan. Dengan nada yang berat, Pak Karjo mulai menceritakan tentang apa yang telah terjadi di workshopnya. Teror makhluk gaib yang ia pikir sudah selesai setelah ia mendirikan ruangan sesajen ternyata semakin menjadi-jadi. Beberapa tukang kayu yang bekerja di workshop miliknya mulai jatuh sakit secara tiba-tiba. Mereka mengeluhkan tubuh yang lemas, sakit kepala tanpa sebab, bahkan beberapa di antaranya mengalami mimpi buruk berulang-ulang di mana mereka melihat sosok makhluk menyeramkan yang menghantui mereka. Masalah itu tidak berhenti sampai di sana. Beberapa hari sebelumnya, sebuah kecelakaan kerja terjadi di workshop tersebut. Salah satu tukang kayunya yang sedang bekerja menggunakan mesin gergaji besar mendadak kehilangan kendali atas alat itu. Dan dalam hitungan detik, pisau gergaji melukai tangannya dengan parah, membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat. Kejadian ini membuat seluruh pekerja yang tersisa merasa ketakutan dan menolak untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Pak Karjo yang sebelumnya terlihat percaya diri dengan caranya sendiri kini menyadari bahwa ia telah mengambil langkah yang salah. Ruangan sesajen yang ia bangun ternyata tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memperburuk keadaan. Teror yang datang tidak hanya merugikan bisnisnya tetapi juga mulai mengancam nyawa orang-orang yang bekerja di sana. Dengan penuh penyesalan, ia pun meminta maaf kepada Bang Pian karena telah menolak bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Makanya Pak, lain kali Bapak kudu lebih hati-hati. Untungnya teman saya ini orangnya enak. Kalau orang lain mah dah elah pasti udah kagak bakal mau nolongin, ujar Bang Pendi yang melampiaskan kekesalannya kepada Pak Karjo. Iya Bang Pendi, saya salah, saya minta maaf, balas Pak Karjo sambil menundukkan wajahnya. Iya Pak, kagak ngapa-ngapa. Lagian kan kagak ada yang dirugiin. Kan yang rugi Bapak sendiri, sambung Bang Pian dengan tenang. Lagian kalau Bapak ngasih sajian kayak begitu, apalagi ampe bikinin tempat khusus, ya itu sama aja Bapak melihara tuh makhluk. Nah, yang namanya ngasih makan makhluk-makhluk kayak begituan, suatu saat pasti ada efek sampingnya, kayak minum obat, Ibu Bang Pian menjelaskan. Bang Pian mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan ketulusan dari penyesalan Pak Karjo dan keputusasaannya dalam menghadapi situasi tersebut. Meski sebelumnya sempat kecewa dengan tindakan Pak Karjo, tapi Bang Pian tidak menyimpan dendam baginya. Yang paling penting adalah membantu menyelesaikan masalah ini agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Setelah berpikir sejenak, Bang Pian memutuskan untuk membantu. Namun, ia memberikan syarat kepada Pak Karjo. Pertama, ruangan sesajen yang dibuat sebelumnya harus segera dibongkar dan dibersihkan hingga tidak ada bekas sama sekali. Kedua, semua orang yang bekerja di workshop itu harus dilibatkan dalam proses pembersihan spiritual agar energi negatif yang telah menyebar bisa dinetralisir secara menyeluruh. Dan yang terakhir, Bang Pian juga mengatakan jika dirinya tidak bisa mengerjakan itu semua seorang diri dan ia membutuhkan bantuan dari Ardi sahabatnya.
Pak Karjo yang kini benar-benar pasrah langsung menyetujui semua persyaratan tersebut. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arahan dari Bang Pian, dan di hari itu juga Bang Pian langsung menghubungi Ardi yang kini sudah berada di Jakarta dan bekerja di sebuah sekolah madrasah. Bang Pian pun langsung menghubungi Ardi melalui telepon genggamnya dan menjelaskan situasi yang dihadapinya terkait workshop furniture milik Pak Karjo. Tanpa ragu-ragu, Ardi menyatakan kesediaannya untuk membantu meski ia harus membatalkan beberapa acara yang seharusnya didatanginya malam nanti. Bang Pian yang tahu bahwa energi negatif di workshop itu sudah semakin kuat, merasa kewalahan untuk mengatasi permasalahan tersebut seorang diri. Hal itu disebabkan dengan adanya bekas praktik sesajen yang telah membuka celah bagi makhluk gaib untuk menguasai tempat tersebut. Ya udah gini aja dah. Ntar malam lu tolong jemput si Ardi ya, biar gue jalan ke workshop itu sendirian. Pinta Bang Pian kepada Bang Pendi. Nah, gue mah siap aja. Tapi ngomong-ngomong, ongkos jemputnya siapa yang nanggung nih? Balas Bang Pendi sambil melirik ke arah Pak Karjo. Oh, tenang Bang, tenang. Kalau soal ongkos, biar semua saya yang nanggung, ucap Pak Karjo dengan wajah yang mulai terlihat dihiasi senyuman. Lah, jangan ongkos dong Pak, makan, rokok, sama biaya yang lain-lain, balas Bang Pendi yang membuat Pak Karjo tersenyum. Dah, Satria Baja Hitam, lu kagak usah minta, pasti dikasih sama Pak Karjo. Ngeluh-ngeluhin amat tuh, seru Bang Pian yang merasa sedikit kesal. Pokoknya tenang aja Bang, semuanya pasti saya tanggung. Yang penting usaha saya bisa berjalan normal kembali dan ada hasil keuntungan yang saya dapat dari usaha itu, balas Pak Karjo dengan tenang. Ketika malam tiba, Bang Pian pun berangkat menuju workshop milik Pak Karjo. Sementara itu, Bang Pendi menjemput Ardi yang belum tahu lokasi workshop tersebut. Malam itu, suasana di sekitaran workshop terasa sunyi. Udara malam yang dingin seolah membawa aura yang lebih berat dari biasanya. Bang Pian yang sudah tiba lebih awal mulai merasakan energi negatif yang melingkupi tempat itu. Ia sadar bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan tidak ada energi jahat yang keluar ataupun masuk ke workshop sebelum proses pembersihan selesai. Setelah berbincang dengan Pak Karjo yang ditemani beberapa orang tukang yang bekerja di tempat itu, Bang Pian pun mulai membuat pagar gaib di sekitar area workshop. Ia menyiramkan air yang sebelumnya telah didoakan yang dapat membentuk barikade energi yang melindungi tempat tersebut. Suara lirih doanya terus terlantun dan menyatu dengan desiran angin malam, menciptakan suasana yang terasa sakral. Saat dia selesai membuat pagar gaib, Bang Pian mulai mencari titik-titik tertentu yang memiliki energi negatif. Setelah mendapatkan beberapa titik tempat yang memiliki energi hitam yang sangat kuat, Bang Pian pun kembali menyiramkan air doa untuk menandai tempat tersebut. Tak lama setelah pagar gaib selesai, Bang Pian duduk sejenak di ruang utama workshop mengumpulkan energi sambil tetap waspada. Suasana mencekam sempat terasa semakin kuat dengan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Namun pagar gaib yang ia buat menahan mereka, membuat makhluk-makhluk tersebut hanya bisa mengintai dari kejauhan tanpa mampu menyerang langsung. Sementara itu, Bang Pendi yang sudah mengenal jalan dengan baik membawa Ardi menyusuri jalan-jalan sepi di malam itu. Ardi meskipun belum tahu apa yang akan dihadapi, tapi ia sudah mempersiapkan semuanya. Dia tahu bahwa tantangan kali ini akan membutuhkan lebih dari sekedar keberanian, konsentrasi dan keteguhan hati juga sangat dibutuhkan. Sesampainya di lokasi, Bang Pian langsung menyambut mereka dengan penjelasan singkat tentang kondisi di tempat itu. Ardi segera merasakan beratnya aura negatif yang masih tersisa meskipun pagar gaib sudah dibuat. Dia mengangguk, menyetujui langkah berikutnya yang akan mereka ambil bersama-sama untuk membersihkan workshop secara menyeluruh. Malam itu, sebelum mulai membersihkan tempat itu, Ardi diminta memimpin doa bersama Pak Karjo dan beberapa orang karyawannya. Para pekerja yang sebelumnya merasa takut kini mulai merasa sedikit lega saat mereka ikut melafalkan doa-doa yang diajarkan Ardi.
Setelah prosesi doa bersama selesai, Bang Pian pun mulai mengerahkan para pekerja untuk membongkar ruangan sesajen dengan hati-hati, memastikan semua benda yang digunakan dalam ritual itu dikumpulkan di satu tempat untuk dimusnahkan nantinya. Sisa-sisa sesajen, termasuk dupa, kain hitam dan wadah-wadah kecil yang berisi darah ayam dikumpulkan dan dikeluarkan dari area workshop. Malam itu, suasana workshop terasa semakin tegang saat para pekerja dengan hati-hati mengikuti arahan dari Bang Pian. Mereka yang awalnya terlihat biasa saja, kini mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat itu, seolah udara menjadi berat dan setiap langkah mereka seperti diawasi oleh mata yang tak terlihat. Namun, dengan arahan dan keyakinan yang ditunjukkan oleh Bang Pian, mereka berusaha mengatasi ketakutan mereka. Bang Pian berdiri di tengah-tengah ruangan, memperhatikan setiap langkah pembongkaran. Ia terus melantunkan doa perlindungan secara perlahan, memastikan bahwa energi negatif yang mungkin tersembunyi di benda-benda ritual itu tidak menyerang para pekerja. Sementara itu Ardi, ia terus memperkuat pagar gaib dengan zikir dan doa. Mereka sesekali merasakan getaran energi gelap yang mencoba menembus perlindungan, tetapi kekuatan yang mereka ciptakan cukup kuat untuk bisa menahan serangan tersebut. Benda-benda sesajen mulai dikumpulkan satu persatu. Wadah dupa yang sudah gosong, kain hitam yang terasa dingin seperti es, dan mangkuk yang berisikan sisa-sisa darah ayam yang mengeluarkan bau busuk yang tidak wajar. Beberapa pekerja yang merasa mual diminta untuk segera keluar dari ruangan dan beristirahat. Bang Pian paham bahwa efek dari benda-benda ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, sehingga penting untuk memastikan semua yang terlibat tetap dalam keadaan sadar dan terlindungi. Ketika semua benda telah dikumpulkan, Bang Pian meminta salah satu dari karyawan Pak Karjo untuk membuat sebuah lubang besar di area yang dianggap netral di luar workshop. Lubang itu akan menjadi tempat pemusnahan semua benda tersebut, memastikan tidak ada yang tersisa untuk menjadi media energi negatif kembali. Ardi mengambil alih proses penyucian, menaburkan garam dan air doa di atas lubang tersebut sebelum benda-benda ritual dimasukkan. Saat benda-benda itu dibakar, api yang muncul berwarna merah menyala dengan suara letupan aneh. Asap hitam pekat membumbung ke udara, membawa aroma tidak sedap yang menusuk hidung. Ketika api akhirnya padam, suasana di workshop terasa jauh lebih ringan. Para pekerja yang tadinya merasa gelisah kini mulai bisa bernafas lega, meskipun rasa lelah masih tampak di wajah mereka. Namun semua belum berakhir, karena sosok makhluk gaib yang memang sudah berada di tempat itu sejak lama belum dapat disingkirkan. Bang Pian yang telah menandai beberapa tempat pun akhirnya memberitahukan kepada Ardi jika di tempat-tempat itulah terdapat energi yang sangat kuat dan harus segera dibersihkan. Dengan mata batin yang tajam, Ardi mengatakan jika titik di pusat dari energi gelap di tempat itu bukanlah di titik yang telah ditandai oleh Bang Pian. Walau merasa heran, namun Bang Pian yang tahu akan kemampuan Ardi pun memilih melakukan penelusuran ulang bersama Ardi. Malam semakin larut, tetapi langkah Bang Pian dan Ardi tidak berhenti. Bersama-sama mereka kembali ke dalam workshop, mengikuti jejak energi gelap yang terasa kian dekat. Dengan pandangan mata batinnya, Ardi memimpin menelusuri lorong-lorong dan sudut-sudut yang sebelumnya terlihat biasa saja. Bang Pian dengan pengalaman dan kewaspadaannya terus memperhatikan perubahan energi di sekeliling mereka. Saat mereka berjalan, Ardi berhenti di depan salah satu ruangan yang jarang digunakan. Di dalamnya hanya terdapat beberapa peralatan tua yang tertumpuk, namun hawa di tempat itu terasa berbeda, lebih berat dan lebih dingin. Ardi menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi yang berpusat di dalam ruangan itu. "Di sini Bang," ujar Ardi perlahan dengan suaranya terdengar tegas meskipun ia berbicara pelan. Bang Pian mengaku. Ia segera menajamkan mata batinnya untuk merasakan gelombang energi yang sebelumnya tidak disadarinya. Setelah dapat merasakan, ia mulai melantunkan doa perlindungan, membangun perisai spiritual di sekitaran mereka.
Setelah berada di dalam ruangan itu, mata Ardi terfokus pada lantai di sudut ruangan. Sebuah titik yang terlihat biasa saja tetapi memancarkan energi gelap yang sangat kuat. Nah, itu pusatnya bang, kata Ardi dengan penuh keyakinan. Energi gelap di tempat ini terikat pada suatu benda yang ada di ruangan ini. Kita harus bisa mencari benda itu bang, imbu Ardi kepada Bang Piar. Apa jangan-jangan tuh benda ada ditanam di situ kali ya? Kayak waktu di warungnya Bu Siti, balas Bang Pian dengan nada curiga. Bisa jadi bang, coba kita telusurin lebih dalam lagi bang, ucap Ardi sambil terus membacakan doa-doa. Namun sebelum Ardi dan Bang Pian dapat menemukan di mana benda yang menjadi sumber dari energi gelap tersebut berada, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari arah luar. Suara teriakan yang diiringi dengan suara menggeram itu ternyata berasal dari Bang Pendi yang rupanya telah kerasukan makhluk gaib penunggu workshop tersebut. Teriakan keras yang menggema dari luar membuat Bang Pian dan Ardi segera bergegas keluar dari ruangan. Mereka mendapati Bang Pendi tengah berdiri di tengah workshop, tubuhnya kaku dengan sorot mata kosong yang kini memancarkan kilatan merah. Suara gereman rendah keluar dari mulutnya bercampur dengan tawa dingin yang terdengar sangat mengerikan. Keluar dari sini, jangan ganggu kami. Ujar Bang Pendi dengan suara yang terdengar bukan miliknya, melainkan suara berat yang bergema penuh dengan aroma kebencian. Tubuhnya bergerak dengan gerakan kasar, seperti sedang dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Waduh, dia kesurupan. Bagaimana deh ya? Kota Rominami bisa kesurupan Gorgon? Payah bener dah. Balas Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Cepat tinggalkan tempat ini, ujar sosok yang berada di dalam tubuh Bang Pendi sambil terus menggeram. Iya, ntar kalau urusan gue beres, gue juga pulang. Sekarang mendingan lo dulu dah ya, yang keluar dari badan teman gue. Kesian, dia tuh anak yatim. Balas Bang Pian yang kembali membuat Ardi tersenyum mendengarnya. Udah bang, jangan bercanda mulu. Kasihan itu Bang Pendi, ucap Ardi yang mulai mengambil tindakan. Lagian gua kata juga apa, jangan pakai jaket kulit, ngeyel sih dia. Dasar Satria Baja Hitam, pokoknya bantuin malah ngerepotin. Gerutu Bang Pian yang kesal dengan Bang Pendi. Bang Pian segera memberi isyarat kepada Ardi untuk berjaga-jaga sambil melantunkan doa perlindungan untuk menahan energi negatif yang memancar dari tubuh Bang Pendi. Sementara Ardi dengan cepat mengeluarkan tasbihnya, menggenggam erat sambil melantunkan ayat-ayat suci. Energi positif yang mereka pancarkan perlahan mulai membuat makhluk gaib itu merasa terdesak. Namun makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Tubuh Bang Pendi mulai menggeliat, berusaha menyerang Bang Pian dan Ardi dengan gerakan liar. Tubuh ini milikku sekarang, kalian tidak akan bisa mengambilnya. Ujar makhluk itu dengan suara serak dan penuh kebencian. Terserah lu aja dah. Sekarang lu mau keluar apa gua panggang di dalam lu? Balas Bang Pian yang mulai melakukan gerakan untuk mengeluarkan energi murni yang menyerang sosok makhluk yang berada di dalam tubuh Bang Pendi. Bang Pian mendekati Bang Pendi dengan hati-hati, mengarahkan telapak tangannya ke arah dahi pria itu yang mulai melantunkan doa-doa khusus untuk menarik energi gelap yang menguasai tubuh Bang Pendi. Tubuh Bang Pendi pun mulai terlihat bergetar hebat. Sementara suara jeritan makhluk itu terdengar semakin keras. Tahan bang, jangan dikeluarin dulu, kita tanyain dia dari mana, seru Ardi yang merasa ada sesuatu yang janggal di tempat itu. Oke, kalau begitu gua kunci nih, balas Bang Pian sambil menghentakkan kakinya ke tanah dan mengusap wajah Bang Pendi. Siapa lu? Ngapain lu ngeganggu orang-orang yang pada kerja di mari? Tanya Bang Pian dengan nada suara yang terdengar kesal. Lah, ditanya malah ngegerem aja. Jawab, timbu Bang Pian lagi sambil menoyor kepala Bang Pendi. Rasain loh, kapan lagi gue bisa noyor-noyor kepala si Pendi? Ucap Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Ini dia kagak mau ngomong, coba lu yang nanya, pinta Bang Pian kepada Ardi sambil mundur beberapa langkah dan mengambil air mineral di sebuah meja yang telah disediakan oleh Pak Karjo. Capek juga ya, ujar Bang Pian setelah menyerahkan tugasnya kepada Ardi.
Tidak lama setelah itu, sosok yang ada di dalam tubuh Bang Pendi pun mulai menggeram. Makhluk itu terlihat marah dan mencoba melawan, akan tetapi kekuatan doa-doa yang dilantunkan oleh Ardi semakin melemahkannya hingga akhirnya makhluk itu menyerah dan mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Ah, aku hanya disuruh menjaga tempat ini. Aku hanya disuruh berada di sini, ujar suara makhluk tersebut yang keluar dari mulut Bang Pendi dan terdengar berat. Ardi yang merasa belum mendapatkan jawaban terus menekan sosok makhluk gaib tersebut. Selain itu, Ardi terus melontarkan pertanyaan dengan ketegasan sambil melafalkan doa-doa untuk memaksa makhluk itu mengungkapkan lebih banyak. Suara makhluk gaib itu terdengar semakin berat dan putus asa, seolah tak mampu menahan kekuatan yang menekannya. Akhirnya, dengan suara serak penuh kebencian, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah hasil dari sebuah ritual gelap yang dilakukan di masa lalu oleh seseorang yang ingin menguasai tempat itu. Makhluk itu bercerita bahwa ia sengaja ditanam di sana melalui ritual pemanggilan yang dilakukan oleh pemilik lama tanah tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengaruh gelap yang dapat mengendalikan siapapun yang mencoba menggunakan lahan itu tanpa izin ataupun restu. Selama bertahun-tahun, energi negatifnya terus tumbuh, membuat siapa saja yang berusaha tinggal atau menjalankan usaha di tempat itu merasa gelisah, sakit, atau bahkan terancam. Makhluk itu juga mengakui bahwa ia adalah penjaga dari sesuatu yang lebih besar, sebuah benda keramat yang menjadi sumber utama kekuatan gelap di tempat itu. Benda tersebut, katanya, terkubur di suatu titik yang terlindungi dengan baik jauh di dalam tanah dan telah lama menjadi pusat dari kekuatan jahat yang membelenggu tempat itu. Bang Pian dan Ardi mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa mereka kini menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar energi jahat biasa. Pusat kekuatan tersebut tidak hanya menciptakan gangguan, tetapi juga menjadi akar dari segala hal buruk yang terjadi di tempat itu, termasuk ketidakstabilan usaha dan nasib buruk yang menimpa para penghuni sebelumnya. Setelah makhluk itu selesai berbicara, Ardi menguatkan energinya untuk menetralkan sisa-sisa kekuatan makhluk tersebut. Ia melafalkan doa-doa penutup, memaksa makhluk itu menyerah sepenuhnya. Perlahan-lahan, bayangan hitam mulai muncul dari tubuh Bang Pendi, berbentuk seperti kabut pekat yang berputar-putar di udara sebelum lenyap ke dalam kehampaan. Bang Pendi lalu ambruk ke tanah. Tubuhnya kembali lemas. Ia tersadar beberapa saat kemudian. Ia bingung dan kelelahan. Bang Pian dan Ardi segera membantunya berdiri, memastikan dia baik-baik saja. Meskipun makhluk itu berhasil diusir, Bang Pian tahu bahwa tugas mereka belumlah selesai. Berarti emang benar pusatnya ada di dalam ruangan tadi ya dia, ucap Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Ardi. Tanpa membuang-buang waktu, Bang Pian memimpin proses penggalian, sementara Ardi menjaga perlindungan spiritual di sekitaran mereka. Bang Pian, yang juga dibantu oleh Pak Karjo dan beberapa karyawannya, terus menggali hingga perlahan-lahan mereka menemukan sebuah peti kayu kecil yang tampak tua dan rapuh, tetapi memancarkan aura gelap yang sangat pekat. Bang Pian segera merapal doa untuk menetralisir energi jahat yang memancar dari peti tersebut. Namun, sebelum mereka dapat membuka peti tersebut, tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Energi gelap yang terpendam di dalam peti tampaknya mencoba melawan. Bang Pian dan Ardi segera memperkuat doa-doa mereka, berusaha menahan kekuatan besar yang mulai bangkit. Mereka tahu bahwa mereka harus menghancurkan sumber utama kegelapan yang telah merasuki tempat itu selama bertahun-tahun. Saat tanah terasa terus bergetar, hawa dingin pun menyelimuti area tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Ardi dengan tenang terus berdoa sambil memutar tasbih kayunya yang mulai memancarkan energi yang cukup besar di sekeliling peti dan membentuk lingkaran perlindungan. Bang Pian mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang, mengarahkan energinya untuk menahan kekuatan gelap yang berusaha keluar dari dalam peti. Sementara itu,
Peti kayu itu sendiri tampak mulai bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin melompat keluar. Dan setelah itu, dari celah-celah peti mulai keluar asap hitam pekat yang berbau busuk menyebar ke udara dan membuat para pekerja di sekitar merasakan rasa mual dan juga pusing. Ardi segera berapal doa penenang, menjaga agar suasana tetap terkendali dan para pekerja tidak panik. Kemudian, sesaat setelah Bang Pian menyelesaikan doanya, tiba-tiba saja terdengar jeritan yang cukup mengerikan dari arah peti. Jeritan itu terdengar menusuk jiwa, seolah-olah makhluk yang terperangkap di dalamnya sedang berjuang keras untuk melawan kekuatan yang membelenggu. Bang Pian dan Ardi tetap bertahan, memperkuat energi spiritual mereka, sadar bahwa apapun yang terkandung dalam peti itu harus dihancurkan di tempat itu untuk menghentikan siklus kegelapan. Setelah energi gelap perlahan memudar, Bang Pian lalu mengambil air dan mendoakan air tersebut, lalu menuangkannya ke peti sambil melanjutkan pembacaan doa-doanya. Saat air itu mulai menyentuh permukaan peti kayu tersebut, terdengar suara mendesis seperti api yang padam diikuti oleh getaran yang semakin melemah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, getaran di tanah berhenti, asap hitam perlahan menghilang. Peti kayu itu sekarang terlihat tak bernyawa dan tak lagi memancarkan aura gelap. Bang Pian dengan hati-hati membuka penutup peti, memperlihatkan isinya sebuah benda kecil berbentuk keris dengan bilah hitam legam, dihiasi ukiran kuno yang tampak mengerikan. Keris itu adalah sumber utama energi gelap di tempat tersebut. Bang Pian dan Ardi sepakat untuk membawa benda itu ke tempat yang lebih aman, di mana keris tersebut dapat dimurnikan atau dimusnahkan sepenuhnya. Mereka tahu, meskipun kekuatan keris telah dilemahkan, tetapi benda itu tetap memiliki potensi bahaya jika tidak ditangani dengan benar. Setelah peti kosong dan juga keris itu dibawa keluar, suasana di workshop berubah total. Hawa yang sebelumnya terasa berat kini menjadi lebih ringan. Para pekerja yang semula diliputi rasa takut mulai merasakan ketenangan. Bang Pian dan juga Ardi menghabiskan beberapa saat lagi untuk menetralkan sisa-sisa energi negatif di sekitaran lokasi, memastikan tidak ada jejak kekuatan gelap yang tersisa. Ketika fajar menyingsing, Bang Pian dan Ardi menyelesaikan tugas mereka dengan penuh rasa syukur. Pak Karjo yang menyaksikan proses tersebut dari awal hingga akhir sangat berterima kasih kepada Bang Pian dan Ardi serta Bang Pendi. Dia menyadari betapa besar resiko yang telah diambil Bang Pian dan Ardi demi menyelamatkan tempat usahanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, dan lagi Bang Pian berhasil dalam rangka menolong seseorang. Ya keren banget ya. Di sini Bang Pian bener-bener nolong orang tuh nggak pakai ini lah ya. Ya kalau dikasih diambil, tapi katanya. Tapi di situ dia nggak ada tawar menawar, nggak mau dia kalau begitu. Jadi kalau emang mau nolong ya nolongin aja. Di sini sih karakter Bang Pendi kuat juga saya lihat ya. Semakin seru nih perjalanan. Ada Bang Pian, ada Bang Pendi. Berarti udah 2 kali nih Bang Pendi muncul full ya. Setelah kemarin di lantai 3, sekarang muncul lagi di toko furniture. Dan bagaimana dalam kisah ini Ardi juga muncul, karena Bang Pian mungkin udah ngukur nih, wah nih kayaknya nggak bisa nih kalau sendiri nih, harus bantuan Ardi nih. Karena memang itu ditanamnya itu di tempat yang tersembunyi ya. Jadi Ardi akhirnya turun tangan dan alhamdulillah semuanya beres. Dan di sini ada pesan moralnya juga ya menurut saya. Bagaimana sebelumnya Pak Karjo tuh ternyata sudah ke dukun dan bahkan dukunnya itu nyuruh dia nyiapin satu ruangan, disuruh menyiapkan sesajen segala macam untuk penunggu di toko furniture itu ya, di workshop. Jadi workshop itu kan bengkel ya, bengkel furniture itu yang mana pada akhirnya ya itu udah menyalahi menurut Bang Pian, dan justru itu bikin tambah mereka betah dan akan bertindak semakin semena-mena
Dan akhirnya Bang Pian bersama Ardi berhasil mengusir sosok gaib itu, dan Pak Karjo juga mendapati pelajaran dari itu semua. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih buat Mas Untung Prasetyo yang sudah semakin ini ya, rutin lagi sekarang setiap minggu kisah Bang Pian ada. Terima kasih banyak, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau jempol. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini ya, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.